Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik ya. Oke, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang cara belajar sambil bermain coding melalui website code.org untuk anak usia dini. Nah, sebelum itu, video ini dibuat oleh kami, yaitu kelompok 1 yang beranggotakan Dea Sulistiana, yaitu saya sendiri, lalu ada Aliaska Azrina Purba, lalu ada Amelia Mardani Pane, dan Gracia Yosi Sinaga. Nah, sebelum kita memasuki video tutorialnya, apa sih website code.org itu? Dan apa saja pembelajaran yang ada di dalamnya? Nah, untuk itu akan dijelaskan oleh teman saya, Amelia Mardani. Jadi, situs web code.org ini adalah situs yang digunakan untuk pembelajaran coding untuk anak-anak. Jadi, di situs ini rentang usianya yaitu yang paling rendah itu 4 tahun sampai usia 13 tahun. Jadi, di sini orang tua bisa memilih sesuai usianya anak masing-masing. Dan di masing-masing usia itu pembelajaran codingnya tentunya berbeda. Untuk anak usia dini, kita ambil contoh usia 5 tahun, itu ada seperti belajar urutan, belajar yang lainnya gitu. Jadi di sini dengan pengawasan orang tua dan tentunya bantuan orang tua juga membantu anak dalam belajar coding. Jadi perintah-perintah apa yang disuruh untuk anak lakukan, itu nanti orang tua jelaskan kepada anak, lalu anak yang melakukannya. Selanjutnya, untuk anak-anak yang selesai belajar di situs code.org ini, yang mendaftar melalui email orang tua tentunya akan mendapatkan sertifikat. Jadi selesai anak-anak belajar coding ini akan mendapatkan sertifikat yang menunjukkan bahwa anak-anak itu sudah berhasil lah melakukan coding ini. Situs code.org ini tentunya gratis, jadi bisa diakses melalui laptop tanpa pungutan biaya apapun. Hanya bermodalkan paket data atau wifi saja. Jadi menurut kelompok kami, situs web ini sangat-sangat membantu dan sangat-sangat berguna untuk pembelajaran coding untuk anak-anak. Jadi di sini anak-anak tidak hanya bermain game saja, tapi ada konsep pemrograman di dalamnya. Jika di game biasa seperti game anak-anak biasanya anak-anak itu tidak tahu konsep coding di dalamnya, tetapi melalui situs code.org ini pembelajarannya itu adalah berbasis coding tapi berbasis bermain game, jadi sangat menyenangkan. Pasti anak-anak juga sangat suka saat melakukan pembelajaran coding melalui situs web code.org ini. Oke, itu tadi merupakan penjelasan tentang apa sih website code.org itu dan apa saja pembelajaran yang ada di dalamnya. Oke, baiklah, selanjutnya adalah apa sih manfaat dari anak bermain coding melalui website code.org ini. Nah, untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya, Aliaska Azrina Purba. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat bermain coding. Tentunya, coding untuk anak-anak pada dasarnya adalah proses kreatif karena dimulai dari nol dan diakhiri dengan menghasilkan sesuatu. Nah, sama seperti kita pada saat melukis atau memasak. Nah, coding ini juga dapat mendorong seorang anak untuk mendapatkan kepuasan melalui proses yang ia lakukan. Coding membuat anak memiliki kreativitas tanpa batas dengan imajinasi yang mereka miliki. Kreativitas ini menjadi dasar bagi mereka untuk berinovasi serta memecahkan masalah karena mereka akan dilatih untuk menghubungkan ide-ide yang ada dengan solusi, pendekatan, dan konsep baru. Berpikir kreatif dimulai dengan pola berpikir bertanya. Nah, dengan melalui bermain coding, memungkinkan anak-anak yang penasaran dan imajinatif menjadi pemikir kreatif generasi berikutnya. Hal ini dapat diajarkan dengan mendorong anak-anak untuk bereksperimen, mengeksplorasi ide-ide mereka, mempertanyakan asumsi mereka, membuat kesalahan dan belajar dari kesalahan.
Manfaat yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan problem solving. Melalui coding, anak-anak belajar dengan cepat, memperbaiki dan mencoba lagi dengan cara yang berbeda ketika suatu tindakan tidak berhasil. Nah, dengan bermain coding ini juga membekali anak-anak dengan kemampuan untuk bertahan dengan masalah dan berusaha untuk menemukan solusi yang mereka dapatkan dari ide-ide yang mereka dapatkan. Belajar coding bagi anak-anak tentunya akan menyenangkan karena sudah disesuaikan dengan usianya. Sama seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya mengenai permainan coding yang kami jelaskan itu sesuai dengan anak usia dini. Kemudian materi coding anak lebih sederhana dan sifatnya hiburan. Seperti yang kami jelaskan itu bermain codingnya itu berupa game dan juga animasi. Nah, jadi semua sudah pada tahu kan apa sih manfaat dari anak belajar coding melalui website code.org ini. Oke, langsung saja kita masuk ke video tutorial cara bermain sambil belajar coding melalui website code.org untuk anak usia dini. Oke, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah dengan mengetik websitenya terlebih dahulu, yaitu dengan mengetik code.org pada aplikasi browser yang Bunda miliki. Di sini saya menggunakan Mozilla Firefox. Oke, di sini jika kita tarik ke bawah, di sini ada pilihan belajar di rumah, siswa, pendidik, dan pesta tari. Nah, di sini jika bunda-bunda sekalian ingin mengajari anaknya di rumah, maka bunda bisa memilih belajar di rumah. Nah, jika bunda seorang pendidik, bunda-bunda bisa milih yang pendidik. Nah, untuk mengajari peserta didiknya di sekolahnya. Di sini kita akan memilih yang belajar di rumah ya bunda-bunda. Oke, ini merupakan tampilannya. Nah, jika kita tarik ke bawah, di sini ada pilihan umur, yaitu dari usia 4 sampai 8, ada 9 sampai 18, dan ada usia 4 tahun ke atas. Nah, di sini karena kita ada anak usia dini, jadi kita pilih yang usia 4 sampai 8 tahun. Oke, baik, ini merupakan tampilannya. Di sini jika kita tarik ke bawah, kita bisa lihat ada nama pelajaran dan perkembangan. Pada nama pelajaran ini merupakan pembelajaran yang akan dipelajari oleh anak, dan perkembangan ini merupakan level belajar anak dari level 1 sampai level 12. Di sini pelajarannya ada belajar cara drag and drop, pengurutan dengan scratch, dan seterusnya. Nah, karena di sini kita itu pemula, jadi bunda-bunda bisa pilih yang level pertama dulu. Oke, ini merupakan tampilannya. Nah, di sini kita bisa lihat ada instruksi, yaitu klik block. Nah, sebelum itu, dikarenakan anak usia dini itu belum bisa membaca, jadi bunda-bunda bisa mendampingi anak bunda untuk memberitahu instruksi-instruksi yang ada di sini, gitu. Jadi kita klik dulu oke. Nah, di sini bunda bisa lihat ada gambar apel. Nah, sebelum kita meminta anak untuk melakukan instruksi tersebut, yaitu mengklik block, di sini bunda bisa meminta anak untuk memberitahu ini tuh gambar apa gitu. Jadi kita tanya dulu ke anak, ini itu gambar apa begitu. Jadi ketika dia sudah membilang ini adalah gambar apel bun, nah di sini bunda bisa langsung meminta dia untuk melakukan instruksinya. Nah di sini bunda bisa bilang klik bloknya ya gitu. Jadi si anak akan mengklik blok tersebut seperti ini. Oke, jika sudah selesai tampilannya akan seperti ini dan kita tinggal klik lanjutkan. Maka akan dibawa ke level yang kedua. Nah seperti yang sudah dilakukan tadi, bunda bisa melakukan hal yang sama, yaitu dengan membaca instruksinya, yaitu tarik blok ke target. Nah, sebelum itu bunda tanya dulu, ini tuh gambar apa gitu. Ketika anak sudah menjawab ini itu gambar apa, lalu bunda bisa meminta si anak untuk melakukan instruksinya. Nah, tarik blok ke target ya, maka anak akan melakukan hal tersebut. Blok ke target seperti ini. Oke, jika sudah selesai, bunda klik lanjutkan, dan begitu seterusnya ya bunda-bunda. Nah, di sini bisa kita lihat juga ada gambar keong. Nah, di sini instruksinya adalah atur blok untuk membentuk gambar. Di sini bunda bisa meminta anak untuk menebak gambar terlebih dahulu, lalu memintanya untuk melakukan instruksi tersebut. Dan begitu seterusnya. Oke, jika bunda-bunda semua sudah menyelesaikan setiap level pada tahapan pertama, di sini perintahnya adalah selesai. Oke, jika sudah selesai,
di sini Bunda bisa lanjut ke tahap yang kedua. Oke, sebelum itu, pada tahap kedua ini, jika Bunda-Bunda belum tahu cara bermainnya seperti apa, di sini mereka memberikan video tutorial bermainnya. Jadi setiap tahap itu ada video tutorialnya ya Bunda-Bunda sekalian. Nah, jika sudah menonton video tutorialnya, kita bisa mengetik, ayo lanjutkan. Oke, pada tahapan kedua ini, Bunda bisa membaca dulu instruksinya, yaitu untuk membawa scratch ke biji akon, pasang blok T ke bagian bawah blok ketika dijalankan, lalu tekan run. Di sini kita klik OK. Oke, dengan instruksi ini, sebelum itu Bunda bisa melihat ke kiri. Di sini ada sebuah map, ya, sebuah map yaitu gambar tupai dengan kacang. Oke, di sini sesuai dengan perintah yaitu pasang blok T ke bagian bawah blok ketika dijalankan. Yaitu caranya seperti ini. Bunda klik yang T ini lalu Bunda bawa kemari. Nah, setelah itu Bunda klik jalankan. Kalian lihat mapnya. Nah, di sini pemberitahunya adalah Ore, Anda telah berhasil menyelesaikan puzzle kedua. Anda baru saja menulis satu baris kode. Nah, di sini kita bisa klik lanjutkan. Oke, kita masuk ke level kedua, yaitu bagaimana caranya agar si tupai ini bisa mendapatkan kacang tersebut sesuai dengan petunjuknya. Di sini kita bisa lihat tanda panah. Yang ini kita tarik kemari, yang kedua juga kita tarik. Nah, jika sudah, kita klik jalankan. Tadi akan jalan dan mengambil kacang tersebut. Oke, klik lanjutkan. Oke, kita masuk ke level yang selanjutnya. Yaitu instruksinya adalah ada blok tambahan di akhir kode ini, pindahkan kembali ke kotak peralatan untuk membuangnya. Jadi Bunda bisa meminta anak untuk melihat dulu map di sini, melihat petunjuknya. Dia membutuhkan 1 ke bawah dan 2 ke kanan, 1 S dan 2 T. Sesuai dengan perintahnya itu pindahkan kembali kotak ke kotak peralatan untuk membuangnya, yaitu blok tambahan tersebut. Jika kita perhatikan di sini ada blok yang berlebih. Nah, seperti yang sudah dibilang tadi, 1 S ini benar, lalu 2 T, dan ini sudah benar, berarti yang berlebih adalah S yang ini. Kita tinggal klik dan tarik ke blok pembuangan. Lalu kita klik yang jalankan. Oke, seperti itu Bunda-Bunda. Sampai akhir ya Bunda-Bunda. Oke, level selanjutnya itu adalah dapatkah Anda mengetahui blok mana yang perlu Anda tambahkan ke bagian bawah blok lain untuk menyelesaikan kode ini? Jika kita lihat di sini, dia memerlukan 2T dan 1 S. Oke, tinggal kita cari blok S di mana. Oke, ya, di sini ada blok S, kita tinggal tarik ke bawah T, lalu kita klik jalankan. Nah, selanjutnya. Nah, selanjutnya sebelum kita melihat instruksi, pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika kita salah meletakkan blok? Nah, boleh kita coba ya. Kita klik asal, kita klik seperti ini, lalu kita klik seperti ini, lalu kita jalankan. Apakah yang terjadi? Yang terjadi adalah tupai tenggelam. Nah, jadi benar-benar jangan sampai salah baca instruksi ya Bunda-Bunda. Jadi kita lihat ke map, di sini dia membutuhkan 2B. Jadi kotak yang tidak perlu kita buang terlebih dahulu, baru kita cari blok yang diperlukan. Oke, dia butuh 2. Nah, setelah selesai kita klik jalankan. Seperti itu, tinggal selesai. Sekian video tutorial ini kami tampilkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Jika ada salah-salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.